Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dipertemukan di materi-materi selanjutnya. Hari ini kita memasuki bab 4 tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu dibagi dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem itu adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pengelompokan sistem pemerintahan itu ada 3, yaitu sistem pemerintahan presidensil, sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan presidensil yaitu merupakan sistem di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen itu adalah DPR ya, bagian dari DPR. Ciri-cirinya yaitu pertama adalah pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Yang kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dipilih melalui pemilu. Ya, di sini ada keterangannya, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah yaitu eksekutif ya, pemerintah itu eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-cirinya adalah pemerintahan parlemen didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Selanjutnya adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antar presiden dan kabinet. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Itu ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer. Kalau sistem pemerintahan campuran, yaitu sistem pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem presidensil dan sistem pemerintahan parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Contohnya adalah negara Prancis, itu memiliki sistem pemerintahan campuran. Bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia? Nah, kita bahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Lembaga-lembaga sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, yaitu DPR ya, bagian dari lembaga kedaulatan rakyat. Presiden juga termasuk. Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini sebelum Undang-Undang Perubahan, yaitu MPR paling tertinggi ya, selanjutnya presiden di bawahnya, DPA itu Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, DPR, dan BPK. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Itu dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45, MPR paling tertinggi. Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sesudah perubahan, yaitu yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, paling tertinggi nih. Nah, semua kedudukan KPU, BPK, Bank Sentral, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY itu kedudukannya sama semua. Ini perubahan ya tahun 1945 undang-undang yang sekarang. DPR, MPR, DPD. Nah, ini ada tugasnya. Anggota DPR merupakan lembaga perwakilan partai politik. Makanya kalau mau jadi anggota DPR harus masuk partai politik. Itu udah aturan kita, sistem pemerintahan kita. Anggota DPR RI dipilih melalui pemilu yang pesertanya partai politik atau gabungan partai politik. Terdiri dari 3-4 orang per daerah pemilihan yang tersebar di 69 daerah pemilihan.
Jumlah anggota DPR RI yang dipilih dalam pemilu 2004 tahun yang lalu sebanyak 550 orang. Nah, sekarang itu kurang lebih hampir sama. Terus DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu biasanya ada di tingkat provinsi ya, kayak DKI, Jogja ataupun Jawa Barat. Anggota DPD yaitu merupakan lembaga perwakilan daerah. Anggota DPD dipilih melalui pemilu juga, terdiri dari 4 orang per provinsi yang sekaligus sebagai daerah pemilihan. Sampai pemilu 2004 yang lalu, jumlah anggota yang dipilih adalah 128 orang dari 32 provinsi. Keterwakilan yaitu Sulawesi Barat masih menginduk pada provinsi asalnya. Jadi ini kalau ingin menjadi anggota DPR, Presiden, MPR, DPD, yaitu harus masuk partai politik. Jadi untuk sistem pemerintahan hari ini sampai sini pertemuan kita. Nanti kita lanjut minggu depan tentang pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.